Halo, saya Heru Syahwandi, nomor induk mahasiswa A11 2017 10155. Saya akan mempresentasikan proyek akhir implementasi algoritma RSA mata kuliah kriptografi. Di sini bahasa pemrograman yang saya pakai adalah Python, karena pada Python nilai integer tidak memiliki batasan. Batas dari nilai integer tersebut sesuai dengan memori yang tersedia pada komputer. Pertama-tama saya menggunakan satu buah library yang nantinya akan saya pakai untuk melakukan pengecekan sebuah bilangan apakah bilangan tersebut prima atau bukan. Kemudian terdapat satu fungsi yang nanti akan saya jelaskan. Pada algoritma RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris, yang artinya algoritma RSA ini bekerja dengan dua kunci yang berbeda, yaitu public key dan private key. Untuk membangkitkan kedua kunci tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai P dan Q. P dan Q ini adalah bilangan prima. Nilai P dan Q ini sifatnya rahasia, hanya pihak berwenang yang tahu. Pihak berwenang yang dimaksud adalah server, penyedia layanan kriptografi, atau penyedia layanan telekomunikasi. Pada kenyataannya, nilai P dan Q ini adalah nilai bilangan prima yang sangat besar. Tapi sebagai contoh, saya menggunakan nilai bilangan prima 11 dan 17. Kemudian dilakukan pengecekan apakah P dan Q merupakan bilangan prima atau tidak. Setelah itu, untuk mendapatkan public key yang pertama atau N, didapatkan dari hasil perkalian antara P dan Q. Lanjut, untuk mendapatkan nilai, untuk menghitung nilai tau N. Nilai tau N, atau di sini saya tuliskan T, nantinya akan dipakai untuk menghitung public key yang layak dipakai nantinya. Setelah didapatkan nilai T, kemudian dilanjutkan untuk mencari nilai public key yang kedua. Public key yang kedua didapatkan dari perulangan 2 sampai dengan nilai T atau tau N tadi. Syarat-syarat untuk nilai E adalah nilai E tersebut harus relatif prima dengan T atau koprima dan T. Arti lain dari relatif prima adalah dua bilangan tersebut tidak memiliki bilangan prima yang sama atau EPB-nya sama dengan 1. Di sini saya menggunakan fungsi GCD yang nantinya akan mengembalikan nilai EPB. Maka jika nilai EPB-nya sama dengan 1, yang artinya relatif prima, dua bilangan tersebut, nilai E dapat dipakai dan perulangan berhenti. Lanjut, bagian berikutnya menentukan private key. Untuk private key didapatkan dari hasil perhitungan sesuai dengan persamaan berikut, dengan mencoba nilai K dari 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian dibagi dengan nilai E yang telah didapatkan sebelumnya. Jika hasil dari pembagian nilai E adalah bilangan bulat, atau kata lainnya modulusnya sama dengan 0, maka nilai D ditemukan dan perulangan berhenti. Di sini didapatkan, jika saya run kodenya, maka akan didapatkan nilai N 187, nilai E sama dengan 3, dan kemudian private key nilai D sama dengan 107. Jika sebelumnya public key dan private key telah didapatkan,
Proses berikutnya adalah enkripsi dan dekripsi. Karena pada algoritma RSA, plain text yang dipakai merupakan bilangan integer. Di sini sebagai contoh saya menggunakan nilai 90. Kemudian pada bagian enkripsi, kunci yang dipakai hanya public key, sedangkan pada bagian dekripsi kunci yang dipakai ada private key dan public key. Untuk mendapatkan ciphertext pada bagian enkripsi, plain text dipangkatkan dengan nilai n, kemudian dimodulus, maksud saya nilai e, kemudian dimodulus dengan nilai n. Kemudian pada bagian dekripsi, untuk mendapatkan plain text awal, ciphertext dipangkatkan dengan nilai d, kemudian dimodulus dengan nilai n. Jika saya jalankan, maka hasilnya sebagai berikut. Plain text yang nilainya 90, jika dienkripsi, ciphertext-nya adalah 74. Kemudian jika 74 didekripsi, maka akan menghasilkan 90, yaitu nilai awal plain text. Sebelumnya saya katakan jika nilai P dan Q ini haruslah nilai prima yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh saya menggunakan nilai 11 dan 17, jika dikalikan menghasilkan nilai n 187. Kemudian syarat dari plain text nilainya itu berkisar antara 0 sampai dengan n-1. Jadi jika sebagai contoh saya menggunakan nilai 666 yang artinya lebih dari nilai n, jika saya jalankan programnya akan menghasilkan nilai dekripsi yang berbeda dari plain text sebenarnya. Karena pada bagian plain text di RSA nilai yang bisa dipakai hanya nilai integer. Lalu bagaimana jika nilainya diganti dengan teks atau string? Maka solusinya adalah bisa menggunakan kode ASCII. Tetapi jika hanya menggunakan kode ASCII saja, program memiliki kelemahan karena kode ASCII nilainya 0 sampai dengan 255, yang artinya panjangnya hanya 256. Program akan mudah ditebak atau diketahui. Maka dari itu, pada algoritma RSA ada yang namanya standar untuk melakukan proses enkripsi, disebut PKCS, kepanjangan dari Public Key Crypto System. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah string akan dikonversi ke dalam bentuk integer. Di sini string yang dipakai adalah test. Jika diwakili dengan kode ASCII adalah sebagai berikut: 84, 101, 115, dan 116. Lalu masing-masing nilai akan dihitung dikalikan dengan 256. 256 ini panjang dari ASCII tadi, kemudian dipangkatkan dengan 3. 3 didapatkan dari panjang string dikurang 1. Kemudian pangkat akan dikurangi 1, menjadi 2, 1, dan 0. Berikut program yang saya buat untuk melakukan konversi dari string ke integer dan sebaliknya. Program ini saya dapatkan dari referensi berikut. Berikut referensi yang saya pakai untuk membuat program. Di sini teks yang saya pakai adalah Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting. Jika saya jalankan, akan menghasilkan sebuah integer yang mewakili sebuah string di sini. Nah, kemudian jika nilai integer ini dikonversi lagi, akan menghasilkan sebuah string atau teks yang sama dengan teks sebelumnya.
Lanjut ke bagian berikutnya, saya akan menjelaskan program yang saya pakai dengan memecah sebuah string menjadi blok agar nilai integernya tidak terlalu panjang seperti di sini. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sebuah string dapat dipecah menjadi beberapa bagian blok agar nilai integer yang mewakili sebuah string tidak terlalu panjang seperti ini sampai saya tidak bisa menyebutkan angka-angkanya. Berikut algoritma implementasi algoritma RSA yang saya buat yang dapat mengenkripsi sebuah string atau teks. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan satu buah library untuk melakukan pengecekan sebuah bilangan prima atau bukan. Lalu satu fungsi untuk menghitung EPB, lalu satu fungsi untuk melakukan konversi kode ASCII. Karena saya tidak menggunakan kode ASCII 0 sampai 255, karena jika saya menggunakan kode ASCII 0 sampai 255 yang panjangnya 256, komputer saya tidak bisa melakukan perhitungan dengan nilai tersebut. Karena saya menggunakan di sini saya menggunakan nilai 0 sampai 26. Jumlahnya 27 sesuai dengan jumlah alfabet 26 ditambah 1 karakter spasi. Lalu ada 2 fungsi untuk melakukan konversi dari string ke integer dan sebaliknya. Dan fungsi enkripsi dan dekripsi. Lanjut ke bagian program utamanya. Sama seperti program sebelum yang saya buat, tetapi di sini saya menambahkan konstanta baru bernama block length yang nantinya masing-masing blok stringnya akan panjangnya hanya sepanjang 3. Lalu nilai P dan Q saya ganti ke nilai prima yang lebih besar. Yang nantinya jika P dan Q dikalikan lebih besar nilainya dari 27 dipangkatkan 3. Jika saya jalankan, berikut hasilnya. Public key-nya bernilai 25.777. Lalu E bernilai 3 dan D 16.971. Nah, nilai E di sini sudah lebih besar daripada 27 pangkat 3, yaitu 19.000 sekian. Lalu di sini saya menggunakan plain text sebagai berikut, yaitu telinga saya gatal. Lanjut ke bagian enkripsi. Jika saya jalankan, hasilnya sebagai berikut. Akan saya jelaskan fungsi dari enkripsi. Jadi pada fungsi enkripsi argumennya hanya satu, yaitu variabel M atau plain text yang ingin dienkripsi. Pertama-tama plain text akan diubah ke dalam bentuk huruf kecil agar plain text-nya itu seragam. Karena huruf besar dan huruf kecil pada kode ASCII memiliki nilai yang berbeda. Lalu saya akan membentuk sebuah array baru dengan nama C, yang nantinya C ini sebagai variabel pengembalian. Kemudian plain text tadi akan saya pecah menjadi beberapa bagian blok dengan masing-masing bloknya panjangnya hanya blok sebesar sepanjang block length. Kemudian disimpan ke variabel bernama blocks. Variabel blocks ini berisi array of string. Kemudian dilakukan perulangan sebanyak
jumlah array sebanyak jumlah array pada blok tadi. Kemudian masing-masing nilai array-nya dilakukan konversi ke dalam bentuk integer yang akan disimpan ke variabel converted block. Kemudian setelah dikonversi akan dienkripsi, lalu dimasukkan ke array bernama C. Begitu seterusnya sampai perulangan selesai. Kemudian fungsi akan mengembalikan nilai C. Jika dilihat pada hasil enkripsi, di sini ada pemecahan sebuah string menjadi beberapa bagian blok. Untuk bagian atau bagian code-nya di sini bisa dilihat di sini. Kemudian blok-blok ini masih berupa string dikonversi ke dalam bentuk integer. Hasilnya sebagai berikut. Untuk bagian code-nya ada di sini. Kemudian nilai-nilai integer ini dilakukan enkripsi. Bagian code-nya di sini. Maka hasil dari keseluruhan enkripsi sebagai berikut. Lalu jika pada bagian dekripsi, ini hanya melakukan kebalikan daripada proses enkripsi. Jika saya tunjukkan fungsi dekripsi sebagai berikut dengan argumen C. Argumen C ini berupa ciphertext yang isinya itu adalah array of integer. Lalu array C itu dilakukan perulangan sejumlah atau sebanyak array pada C. Lalu masing-masing nilai pada array-nya dilakukan dekripsi, disimpan ke dalam variabel blok. Di sini pada variabel blok nilainya masih berupa integer, belum berupa string. Jadi harus dilakukan konversi terlebih dahulu. Jika dilihat hasilnya seperti berikut. Lalu dikonversi ke dalam string dari sebuah integer. Setelah dilakukan konversi, disimpan ke dalam array block text. Begitu seterusnya sampai perulangan selesai. Tetapi setelah perulangan selesai, block text ini isinya masih berupa array of string. Jadi belum berupa string seutuhnya. Jadi di sini saya tambahkan metode join untuk menggabungkan array tadi dan disimpan ke dalam variabel m yang nantinya akan dikembalikan. Jika dilihat sepenuhnya, hasilnya sebagai berikut. Bisa dilihat hasil dekripsi plain text-nya sama dengan plain text awal. Sekian presentasi implementasi algoritma RSA mata kuliah kriptografi. Terima kasih.